Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat memasuki tahun baru 2025. Pada kesempatan pagi hari ini, Kamis 2 Januari 2025, kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Bersama dengan saya, Nadia Sita. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah di tahun baru ini. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memulai hari baru kembali dan memberikan kami kesehatan untuk kami bisa menikmati karya penyertaan-Mu. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 43, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah melangkah di tahun yang baru bersama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pergantian kalender ke tahun baru seringkali membuat kita dipenuhi harapan dan kemungkinan. Ini merupakan suatu kesempatan untuk merenungkan masa lalu dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Namun, banyak di antara kita yang memikul beban kesalahan, penyesalan, atau kekecewaan di masa lalu yang menghalangi kita untuk melangkah sepenuhnya menuju peluang baru yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bekerja, membawa pembaruan dan transformasi ke dalam hidup kita. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19, Tuhan memanggil umatnya untuk melupakan hal-hal lama dan menantikan hal-hal baru yang Dia lakukan. Sama seperti bangsa Israel yang perlu percaya pada janji penyelamatan Tuhan, kita juga harus percaya Tuhan akan memimpin kita menuju masa depan yang lebih cerah. Pesan ini menantang kita untuk melepaskan masa lalu, menerima pekerjaan Tuhan, dan berjalan maju dalam iman, dan mempercayai rencananya yang sempurna. Dengan yang pertama, melepaskan masa lalu. Berhenti berkutat pada hal yang tidak dapat diubah. Contohnya, memendam kegagalan atau penyesalan di masa lalu dapat melumpuhkan kita secara rohani dan emosional. Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan yang lama dan fokus pada yang baru. Berkutat pada kepedihan di masa lalu bisa membuat kita kehilangan nikmat yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Pengampunan Tuhan memberi kemerdekaan bagi kita, bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Tidak peduli apa yang telah kita lakukan atau dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan memberikan kita keadaan yang bersih. Rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi, sehingga kita dapat memulai hari baru setiap hari. Yang kedua adalah menerima pekerjaan baru Tuhan. Mengenali hal baru yang Tuhan lakukan. Pekerjaan Tuhan mungkin tidak selalu terlihat secara langsung.
Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19, menantang kita untuk memahami hal-hal baru yang Tuhan tampilkan dalam hidup kita. Hal ini membutuhkan kepekaan rohani dan kepercayaan pada waktunya. Langkah sehari-hari yang dapat kita lakukan untuk menerima perubahan adalah dengan meluangkan waktu dalam doa, memahami arahan Tuhan. Menciptakan ruang dalam hidup kita untuk rencana Tuhan dengan melepaskan gangguan atau kebiasaan lama yang menghambat pertumbuhan kita. Yang ketiga adalah berjalan dalam iman. Iman membutuhkan tindakan. Merangkul awal yang baru berarti melangkah keluar bahkan ketika masa depan tampak tidak pasti. Iman adalah keyakinan terhadap apa yang kita harapkan dan keyakinan terhadap apa yang tidak kita lihat. Hendaklah kita percaya pada janji Tuhan. Rencana Tuhan selalu demi kebaikan kita. Mempercayai Dia memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan percaya diri. Mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita di setiap langkah. Jika kita melihat bagaimana bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, Tuhan memberikan jalan yang tidak ada sebelumnya. Ini membuktikan bahwa mempercayai Tuhan akan menghasilkan terobosan yang ajaib. Saat kita memasuki tahun baru ini, Tuhan sedang mengajak kita untuk mengalami pembaruannya. Mari kita lepaskan beban masa lalu dan berjalan maju dengan harapan. Mengetahui bahwa rencananya baik dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, seperti yang Dia janjikan kepada bangsa Israel. Tuhan sedang melakukan hal baru dalam hidup kita, dan kita harus membuka hati untuk memahaminya. Ingatlah, setiap hari bersama Tuhan adalah kesempatan untuk memulai awal yang baru. Melalui kasih karunia-Nya, kita diberdayakan untuk hidup dengan berani, setia, dan penuh tujuan dalam kehendak-Nya. Saat saudara berangkat dari sini hari ini, berkomitmenlah untuk mencari bimbingan Tuhan, mempercayai janji-janji-Nya, dan melangkah ke dalam hal-hal baru yang telah Tuhan persiapkan untuk saudara di tahun ini. Biarlah tahun ini menjadi tahun transformasi, pembaruan, dan iman yang melimpah kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu baru. Marilah kita tutup renungan ini di dalam doa. Ya Tuhan, izinkan kami untuk bangun setiap pagi dan bersyukur untuk kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk bersyukur atas kehidupan yang kami jalani. Pimpin kami ke jalan yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Pakailah kami ya Tuhan sebagai bejana-Mu. Kami mengucap syukur atas kesehatan, kasih, talenta, keluarga, teman, pekerjaan, dan pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan selama tahun 2024 lalu. Dan kami ingin bersama-sama melangkah bersama-Mu Tuhan, membawa harapan-harapan baru, dan menyerahkan tahun 2025 ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin.